Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buatmu tersenyum walau tak pernah berbalas, bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar, tangan siapa yang tak melepas. Ku yakin aku bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti, karena ku yakin kau akan kembali. Baik pemirsa, kembali di Berndu TVRI Bengkulu edisi hari ini Selasa 31 Oktober 2023 tentunya dengan tema kita mengenai fenomena alam Telaga Biru yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah tentunya. Dan kita akan ngobrol lagi bersama dengan Ibu Aten Sujuli Teanti ST selaku Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Bengkulu Tengah. Kemudian juga bersama dengan Bapak Feni Dwinanta selaku Perangkat Desa Talang Boseng. Nah kita kembali ke Pak Feni dulu nih. Boleh cerita mungkin struktur alam yang ada di sekitar di sana Pak? Struktur alam yang ada di sekitar di Telaga Biru itu tersebut. Kalau struktur alamnya sih, kalau sebelah atasnya kan itu kan bertingkat sedikit kan. Iya. Kalau untuk tingkatannya itu kan napal. Napal. Kalau sekelilingnya itu ya sawit semua, perkebunan. Oke. Kalau untuk dasar Berarti posisinya danau ini ada di bawah. iya, Oke. Nah, untuk aliran dari danau ini telaga ini sendiri itu masih mengalir sampai sekarang saat atau tidak? kalau untuk sekarang udah enggak lagi, udah berhenti. Sama sekali. Iya, kalau untuk hari Jumat kemarin masih ngalir sedikit. Oke. Iya. Itu pun alirannya masih ya seperti air biasa kalau dari atasnya. Cuman di telaganya aja yang berwarna. Oh, baik. Nah, udah sempat hujan turun nggak sih Pak untuk di daerah tersebut? Kalau sampai sekarang sih belum ada. Oh, belum ada ya? Belum. Oh, belum ada. Oke, belum ada. Nah, misalnya nih, aliran dari atas itu bahkan mengalir lagi ke bawah. Ini akan membuat telaga itu kembali berwarna bening seperti semula atau seperti apa kalau menurut Pak Bapak sendiri? Kalau masalah itu kan belum tahu kita, soalnya hujan pun belum, aliran air pun belum. Kalau memang itu nanti misalnya kan aliran air itu sudah aktif lagi, nya berubah berarti ada kaitannya dengan apa lah bisa penyebabnya jadi biru. Kalau memang nanti air itu ngalir nggak berubah, berarti ada penyebab lainnya juga ada. Oke, di sana dekat dengan penambangan batu bara atau penambangan apa gitu Pak? Kalau penambangan nggak ada. Nggak ada sama sekali, Daerah jauh. kami nggak ada penambangan. Jauh sama sekali ya? Jauh kayaknya. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Ibu Aten nih. Iya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya Telaga Biru yang ada di Indonesia seperti yang ada di Bangka Belitung, ya kan? Iya. Ada Danau Kilauan dan sebagainya. Nah, itu kan disebabkan oleh bekas penambangan batu bara dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau Telaga Biru yang ada di kita ini itu menurut Ibu sendiri, pendapat Ibu sendiri, apakah itu hal yang fenomena alam yang memang benar terjadi atau seperti apa Bu? Di daerah-daerah yang struktur-struktur tanahnya tersebut biru juga nggak sih setelah Ibu lihat? Kalau tadi kan kami ke lapangan itu, kami juga menelusurin agak bagian atasnya gitu ya.
ada sedikit air, sedikit sih airnya yang di bagian atas tempat mengalirnya. Mungkin di musim hujan itu aliran air yang masuk ke telaga nanti mengalir lagi ke bawah. Nah, kalau untuk di bagian atas hilirnya dan di bagian hulu airnya seperti biasa. Tidak ada yang berwarna biru gitu ya. Cuma yang di telaga itu. Nah, mungkin bisa jadi fenomena alam atau yang lainnya gitu. Oke. Karena dari sana jauh dari pertambangan gitu. Jauh dari pertambangan. Ya. Itu cuma ada perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Ya. Nah, kalau di sana ada perkebunan sawit, mungkinkah itu menjadi biru air tersebut? Kalau memang di sana itu kan ada perkebunan sawit dan perkebunan yang lain, kalau menurut saya kalau dia biru berarti otomatis air yang di bagian hulu, di bagian atas telaga sama di bagian bawah telaga itu juga akan berwarna biru. Ini cuma ada di telaganya yang biru. Oh iya, menurut akal sehat kita ya kan, menurut kalau akal sehat, ya. daerah-daerah yang memang ada di sana itu bakal jadi biru juga. Ya, akan biru-biru alam juga ya. yang ada di sana itu mungkin otomatis sama tanahnya ya kan Ibu ya. Yang di sekitar itu. Sekitar itu dan saat ini cuman hanya yang di telaga. Di telaga aja. Di telaga itu aja ya. Oke, nah birunya itu biru pekat sekali itu biru seperti apa sih? Birunya tadi sih enggak biru pekat ya, cuma biru gimana ya, biru kayak laut gitu. biru laut lah gitu ya. Tapi lebih biru sedikit, cuma tadi pas kami bawa itu airnya tetap biru gitu. Pas dibawa ke satu wadah ke lab tetap biru airnya, tetap biru, tidak berubah. tidak. Oke, baik. Nah, semisalnya kalau ini merupakan campur tangan manusia, ya kan? Ini kalau campur tangan manusia tentunya. Kalau di lab itu apa sih yang diperiksa, Bu? Tadi kami ada 9 parameter yang diperiksa. Ada BOD, COD. BOD itu apa? Apa? Ini chemical oksigen apa ya? Tunggu ya. BOD itu ini chemical oksigen demandnya untuk jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan limbah yang ada di sana. Oh gitu, itu untuk berarti BOD ini untuk orang awam bilang itu limbah ya, untuk ada kandungan limbahnya yang diteliti. Ya. Kemudian ada lagi yang di COD sama gitu ya. Nanti terus kami meneliti juga ada total fosfat di sana. Total fosfat itu untuk mungkin ada dari perkebunan itu kan, unsur pupuknya. Kemudian warna, warnanya memang biru tapi kita lebih memastikan lagi ke laboratoriumnya seperti apa warnanya nanti. Kemudian E. coli untuk bakterinya, total coli namanya. Kemudian ada lagi tadi amoniak, amoniak mungkin dari bau juga, ada unsur dari pupuknya juga nanti. Kemudian ada pH, tetap kita ukur pH-nya. pH tadi parameter lapangan, itu sama TSS-nya. Oh, SS-nya. TSS-nya. Ya. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Feni nih. Untuk Pak Feni, itu lebarnya berapa besar sih Pak? Lebar dari dalam telaga tersebut? Cuman lebarnya paling 7 meter sampai 4 meter lebarnya. 7 meter sampai 4 meter? Iya. Panjangnya 7, lebarnya 4. Oke, baik. Nah, kalau semisalnya ini ada campur tangan, ini udah berapa hari Pak? Kalau tahunya kan hari Kamis, sampai hari ini berarti udah 6 hari. 6 hari? Ya. Ada perubahan sampai sekarang? Kalau sampai sekarang belum ada. Belum ada perubahan airnya belum sampai ada. sekarang? Itu dijaga dari siang sampai malam? Kami kalau dari pemerintah desanya cuman pagi sampai sore. Oh, pagi sampai sore, malam nggak ada penjagaan sama sekali? Enggak, paling sekali-sekali lah diperintah untuk ke pengawasan ke sana. Oke, baik. Nah, takutnya kenapa saya bertanya seperti ini? Takutnya pada saat malam hari itu ada warga yang kalau ini kalau ini yang merupakan ada campur tangan manusia, ada warga yang menambahkan sesuatu hal lagi di dalam tersebut, jadi biru lagi tersebut. Jadi nggak ada penjagaan malam sama sekali. Penjagaan malamnya cuman paling dilihat bentar-bentar tuh lah. Jadwalnya paling jam segini ini lihat misalnya jam segini kelak berangkat yang ini gitu. Cuma seperti itu aja. Kalau untuk malam, kalau siang ya standby sampai sore. Oke, gitu. Sampai orang balik lah. Baik. Nah, menurut dari sepengetahuan Ibu Aten nih, kalau misalnya ada pencampur tangan dari manusia nih, misalnya zat kimia dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, berapa lama air tersebut akan bertahan tetap biru sampai menjadi bening kembali?
ini mungkin tergantung dari zat kimia apa ya yang Iya. dimasukkan ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak pewarna gitu ya, kalau mata air menurut saya tidak selamanya dia akan biru gitu Iya. ya. Terus pasti ada yang mengendap. Iya. Kalau memang ada campur tangan manusia, kecuali memang dimasukkan terus mungkin ya. Makanya nanti kita lihat mungkin itu hari kan belum hujan gitu ya. Kalau sudah hujan nanti gimana? Kan airnya meluap. Jadi setelah meluap itu kan air akan mengalir. Iya. Nah, otomatis nanti akan kelihatan dia akan tetap biru apa tidak gitu. Betul. Nah kalau berarti biru, kira-kira ada unsur alam apa yang terdapat di dalamnya, Bu? Nah, itu yang kita belum tahu. Nanti kita menunggu hasil labnya aja. Oke, baik. Ya. Lama ya nunggu hasil labnya? 5 sampai 7 hari 5 ya. sampai 7 hari dari sekarang? Dari sekarang. Oh, ya. dari sekarang. Oke. Nah, dari DLH sendiri tahunya bahwa ini adanya telaga biru itu dari kapan? Kami sebenarnya kalau saya itu baru tahunya kemarin. Oh, kemarin. Oke. Ya. Setelah tahunya dari Pak Kepala saya, dia menghubungin kami untuk coba memeriksa hasil laboratoriumnya untuk sampel airnya itu. Untuk sampel airnya Ya, sampel Oke, air ya. Baik. Saat ini memang kita untuk meneliti hal-hal yang ada itu di DLH Bengkulu itu tetap di Bengkulu ya, Bu ya? Tetap ya, tetap. Nggak dikirim ke Jakarta atau ke Palembang gitu? Enggak, untuk sementara enggak. Oh, untuk sementara enggak ya. Oke, baik. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali tentunya obrolan kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.